Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam wa bi ni'matil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada serial sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang kesempurnaan ibadah di dalam Islam. Salah satu yang kita temukan dalam rangkaian ibadah ini di surah Al-Fatihah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahwa iyyaka na'budu, hanya Engkaulah yang kami sembah ya Allah. Tidak ada yang lain selain Engkau yang kami sembah dengan cinta, dengan harapan, dengan rasa takut. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala membagi antara hak dan kewajiban. Iyyaka na'budu, hanya Engkau yang kami sembah adalah kewajiban sang hamba. Sementara iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang kami tempai meminta segala hal. Ya, mulai dari hidayah, mulai dari kehidupan, mulai dari segala kebutuhan duniawi, maka hanya Allah yang pantas dimintai. Apalagi yang sifatnya adalah petunjuk, sifatnya adalah surga, sifatnya adalah neraka, tentu tidak ada yang memilikinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memahami dari sini bahwa tauhid mengandung dua minimal pembagian. Tauhidul ibadah, yaitu bertauhid dalam aspek ibadah yang pernah kita jelaskan di serial sebelumnya. Yang kedua adalah tauhid ad-du'a, yaitu tauhid dalam aspek berdoa, meminta, wal mas'alah, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami meminta ya Allah. Apalagi meminta hal-hal yang hanya murni berada di bawah rububiyah, meminta rezeki, bukan kedukun. Iya. Minta keselamatan dari bahaya, ancaman, mara bahaya, bukan pergi mencari tola bala kepada selain Allah, kepada dukun misalnya. Karena itu adalah hal-hal yang bertentangan dengan ibadah, tauhid. Demikian pula tidak mengharapkan apapun, termasuk jimat, ya, yang sering dijadikan oleh orang sebagai sarana untuk menolak bala atau mengambil manfaat. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iyyaka nasta'in ini adalah hak-hak hamba setelah mereka melaksanakan kewajibannya berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kewajiban kita. Sementara setelah kewajiban terpenuhi, segala yang kita inginkan haruslah kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang paling kita butuhkan dalam hidup ini supaya ibadah kita terjamin adalah sebagaimana yang Allah sendiri arahkan, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Inilah permintaan pertama dan paling utama yang menjadi prioritas hamba dalam hal meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hidayah itu adalah kewajiban Allah. Ya. Allah lah yang berkewajiban untuk menurunkan hidayah kepada hambanya. Turunnya para nabi membawa, menjelaskan kitab suci, turunnya kitab suci untuk menjadi bekal para nabi, itu adalah kewajiban yang Allah wajibkan untuk dirinya berupa Rabb sebagai pendidik yang mendidik hambanya dengan pengajaran-pengajaran Islam spiritual sehingga mereka berkembang jiwanya menuju tazkiyah, yaitu kesucian, hingga kemudian bertemu Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari di mana di sana tidak ada harta wala banun dan anak-anak yang bisa memberikan pembelaan dan manfaat, illa man atallaha biqalbin salim,
kecuali mereka yang datang bertemu Allah dengan jiwa yang salim, bersih, terutama bersih dari kesyirikan, bersih daripada syirik besar, sehingga dia aman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga ini memberikan sedikit penjelasan bahwa kita sebagai hamba yang bertauhid tidak sekedar tauhid dalam aspek ibadah, dalam artian tidak menyembah selain Allah. Bahkan doa itu pun adalah bagian dari tauhid ibadah, sehingga dalam hal ibadah kita hanya kepada Allah, dan dalam hal meminta, berdoa, kita pun hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu yatawalla as-salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.